Bapak Gembala dari Medan memberikan tema hidup yang berarti. Saudara, masih ada banyak orang sampai hari ini menerjemahkan atau mengartikan hidup yang berarti itu adalah untuk diri sendiri. Orang banyak mencari arti hidup dengan banyak cara, dengan banyak model supaya merasa berarti. Dengan cara mobilku tiap 2 tahun harus ganti. Berarti bagi orang lain tidak, bagi dirinya sendiri. Wah, berarti karena aku punya ini, punya itu. Hari ini kita akan belajar apa hidup yang berarti di mata Tuhan. Ternyata gampang sekali. Hidup yang berarti kalau hidup kita bisa menjadi arti buat orang lain. Hidup yang berarti itu kalau hidup kita bisa membuat orang yang tidak berarti jadi berarti. Berarti maksudnya? Nah, coba saudara tanya, sampai hari ini tanggal 5 Desember sudah 11 bulan 5 hari kita ada di tahun ini. Selama 11 bulan sekian hari ini, kita nggak usah hitung tahun-tahun kita sudah lewati. Berapa banyak orang yang pernah berjumpa saudara yang tidak ada artinya buat hidupnya. Mungkin dia orang yang terbuang, orang yang tertolak, orang miskin, orang gak ada arti hidupnya. Tapi begitu bertemu saudara, hidupnya jadi berarti. Nah, itu yang Tuhan mau. Kita tidak boleh hidup berarti hanya berarti buat diri sendiri. Gak ada gunanya. Kita tidak boleh mempunyai arti hidup hanya untuk keluarga sendiri. Tidak. Kita harus mempunyai konsep hidup yang berarti. Itu membuat orang lain yang kita temui tidak berarti jadi berarti. Lagi sekali katakan amin. Ya, mari kita lihat Alkitab. Filipi pasal yang pertama. Di antara semua ayat dalam firman Tuhan, saya kagum pada firman ini. Bagaimana kita bisa menjadi arti hidup buat orang lain. Filipi pasal pertama ayat yang ke-21. Saya akan baca Filipi pasal pertama ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan, ada sebuah kerinduan yang besar dalam hidup Rasul Paulus. Sebab yang sangat kurindukan dan yang sangat kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Apa yang dia rindukan, sangat rindukan, sangat harapkan, yaitu apa? Kristus. Baca, ayo. Kristus dengan nyata diapakan, dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nah, ini yang saya heran, saudara. Bagaimana kalau orang sudah mati bisa memberi arti hidup buat orang lain? Kalau orang itu masih hidup, bisa membuat arti, bisa memuliakan Kristus, itu betul. Tapi lihat dia berkata, karena ini yang sangat dia rindukan, itu yang sangat diharapkan, yaitu Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Aneh, bagaimana bisa? Mari kita pelajari ini. Ternyata bisa, karena Tuhan berikan Rasul Paulus sebuah konsep yang sangat sederhana. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Jadi buat orang-orang percaya Tuhan Yesus, justru untung itu waktu kita mati, bukan waktu kita hidup. Kalau hidup itu adalah Kristus, tapi justru waktu mati itulah keuntungan. Kok bisa? Nah, ayat 22 itu yang menjelaskan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, sekarang kita menemukan Roh Kudus menolong Rasul Paulus untuk menunjukkan kepada kita
hidup yang berarti itu seperti apa? Ternyata hidup yang berarti itu gambarannya, contohnya adalah pohon buah. Saudara, tidak ada pola apa saja sehebat pohon buah. Makin lama saya meneliti, saya makin kagum dengan pohon buah. Semua kehidupan di dunia ini tidak ada yang sehebat pohon buah. Mari kita renungkan. Pasti saudara akan kaget, karena ketika saya banyak tanya kepada banyak orang, nggak pernah mikir sejauh itu. Saya bersyukur Roh Kudus beri saya pikiran itu. Saya tanya begini kepada saudara, kalau saudara lihat pohon buah, mungkin ada di rumah punya pohon mangga atau pohon durian. Istri saya itu suka nanam pohon. Rumah kami di Papua banyak jenis pohon buah. Ada rambutan, ada durian, ada mangga, ada jeruk. Istri saya suka nanam itu. Nah, dengarkan ini. Kapan sebuah pohon buah itu mempunyai arti? Kalau dia berbuah. Betul. Pertanyaan lebih jauh. Buat pohon buah, arti yang sesungguhnya itu apa? Bisa memberikan buah. Muter lagi jadinya. Oke. Betul. Bagaimana pohon buah bisa memberikan buah dan itu berarti? Pertanyaannya begini, ini rahasia besar, saudara. Maka itu kalau kita nggak jadi pohon buah, kita belum jadi Kristen yang benar. Kalau pohon buah itu berbuah, pernah nggak seumur hidup dia itu menikmati dan tahu rasa buahnya sendiri? Loh, kok tertawa? Betul tidak, saudara? Itu yang saya kagum. Pohon buah itu seumur hidupnya tidak pernah tahu rasa buahnya kayak apa. Yang luar biasa, walaupun mereka tidak pernah tahu rasa buahnya sendiri, dia nggak pernah ngambek, dia nggak pernah jengkel. Kenapa aku nggak bisa merasakan buahku? Sudah tahun depan aku nggak berbuah. Ada pohon buah seperti itu? Tidak, dia tetap berbuah. Kapan pohon buah itu bisa memberi arti buat orang lain? Padahal buat dia sendiri, dia nggak tahu arti buah itu, karena dia nggak pernah merasakan. Betul tidak, saudara? Jawabannya, ketika dia bisa melihat orang lain bisa merasakan buahnya. Pohon buah tidak pernah tahu nikmatnya kayak apa. Maka itu kalau saudara sempat ketemu pohon buah dan dia bisa ngomong, coba saudara tanya, pohon, kapan sih kamu itu menemukan nikmatnya hidupmu itu kapan? Kira-kira sudah tahu jawabannya enggak? Kapan pohon buah itu bisa menikmati sesuatu dalam hidupnya? Ketika dia apa? Iya, ketika buahnya dinikmati orang lain. Kalau kita makan buah dan kita berkata, buah ini enak sekali, nah dia puas. Padahal dia nggak pernah tahu rasanya. Saudara, saya berani berkata ini, dan banyak yang tahu cara hidup saya. Kalau ada pohon buah, apalagi di rumah saudara, dan pohon itu suka makan buahnya sendiri, cepat tebang dia sebelum anakmu dimakan. Belum, betul tidak? Oh, menakutkan kalau sampai ada pohon buah makan buahnya sendiri. Menakutkan. Maaf ya, saya memberi kesaksian. Terakhir 14 Agustus yang lalu, karena bulan-bulan ini belum ada wisuda, kami menikah tidak punya anak kandung. Kami pun tidak pernah meminta, memaksa berobat, tidak. Kami bersyukur. Istri saya bersyukur betul-betul apa yang terjadi. Kami nggak punya anak kandung, tapi Tuhan berkati kami anak-anak yang luar biasa. Sampai tanggal 14 Agustus yang lalu, saudara, saya sudah meluluskan. Bukan anak sendiri. Kesukaan saya adalah nyekolakan orang.
Lebih-lebih khusus yang mau jadi guru ke daerah-daerah di pedalaman. Kenapa? Karena negara ini sangat tidak adil. Pemerintah kita tidak adil. Sekarang ini kalau ada orang miskin susah sekolah karena terlalu mahal. Walaupun sekarang sekolah gratis, SPP-nya gratis, tapi sumbangan-sumbangan yang lain sama aja bohong. Betul tidak? Maka itu nggak adil di negara ini. Nah, saya ingin buka sekolah di banyak tempat dan sudah buka banyak. Sampai 14 Agustus yang lalu saya sudah meluluskan 39 master. Yang S2 itu sudah 39 anak. Saya mulai nyekolahkan anak. Pohon buah saya dan berbuah dinikmati orang sejak tahun 81. Tahun 81 itu pertama kali saya nyekolahkan orang. Pertama kali. Saya masih cukup muda waktu itu. Dari tahun 81 sampai hari ini. Kalau dihitung saya sudah meluluskan kira-kira 300 sekian puluh S1 sudah. Bukan anak sendiri. Doktor yang S3 sudah 3 orang lulus. Dan tiap tahun saya akan terus menyekolahkan untuk jadi guru. Minggu lalu saya dari Jambi. Di Jambi saya punya sekolah TK dan SD, khususnya untuk suku anak dalam yang kami keluarkan dari hutan untuk kami sekolahkan. Sekolah gratis. Di pedalaman Sulawesi Tengah, di suku namanya suku Wana, ada 2 kampung kami buka sekolah, Saliano dan Salibiru. Itu 2 kampung kami buka sekolah. Masyarakat di sana sampai hari ini masih hidupnya di atas pohon. Rumah-rumah mereka masih di atas pohon. Belum ada pemerintahan. Jadi nggak ada namanya lurah, camat, tidak ada. Betul-betul masih jauh dari istilah pemerintah. Guru-guru yang kami sekolahkan, kami utus ke sana. Tim yang pertama itu laki-laki semuanya. Kami nggak kirim tim perempuan karena kami belum bangun rumah di sana. Nah, supaya saudara punya gambaran di mana suku Wana itu, lihat peta Sulawesi. Bentuknya seperti huruf apa? K. Oke. Nah, kaki yang kedua, kaki pertama kan Sulawesi Utara, Manado. Nah, kaki kedua itu paling ujung itu namanya Kota Luwu, kabupatennya Luwu Banggai. Nah, kalau naik pesawat, ini pesawat dulu ya, dari Palu ke Luwu, turun, lalu naik mobil ke arah barat, menyusuri kaki yang kedua itu, berhenti di satu kampung namanya Batu Rubi. Itu sekarang Kabupaten Bungku mana saya lupa. Nah, dari situ harus naik ojek. Tidak ada jalan mobil, harus ojek. Naik ojek sekian jam sampai ke kampung Wempanampa. Itu ke utara, ya. Nah, dari Wempanampa harus turun, tidak ada jalan lagi, jalan kaki. Kota kampung terdekat namanya Saliano. Kalau mereka jalan itu 16 jam orang asli sana. Kalau saya yang jalan, kita nggak pernah tahu dari sana, harus nginap semalam di jalan, di hutan. Nah, di situ ada pondokan yang dibangun oleh mereka. Nggak ada apa-apa, cuma atap saja. Di situ kita tidur. Besok lanjut lagi, naik turun gunung. Nggak ada jalan, harus jalan kaki. Semua barang kami bawa harus dipikul oleh orang-orang sana. Suku Wana itu hebat sekali. Suatu hari saudara, saya kaget. Anak saya guru namanya Nexon. Nek, ada orang kecelakaan. Saya bilang gitu. Kecelakaan apa? Lihat, kakinya berdarah-darah saudara. Saya kan kaget. Ternyata anak saya tertawa. Itu bukan kecelakaan, Pak, dia bilang. Lalu kenapa? Itu buat sepatu. Hah? Buat sepatu kok berdarah-darah? Nah, saya baru ngerti. Mereka itu orang suku Wana sampai hari ini saudara. Mereka masih seperti itu. Nggak bisa pakai sandal, apalagi sepatu. Kalau mereka diberi sandal malah nggak bisa jalan. Jadi sepatunya ya kaki polosnya itu. Solnya, tahu sol sepatunya, ya telapak kakinya. Jalannya cepat sekali. Nah begini, kalau mereka sudah merasa solnya tipis, jadi nginjek apa-apa masih sakit, berarti solnya sudah tipis. Lalu mereka potong pandan hutan. Pandannya tinggi-tinggi saudara. Bukan pandan seperti kita buat masak.
Nah itu dahannya berduri. Begitu dipotong, mereka duduk, pandan ditaruh, ini digosok kaki, surat. Itu darahnya keluar semua, kan saya kaget. Tapi mereka nggak rasa sakit. Nah setelah mereka anggap cukup lukanya, jalan lagi supaya tebel lagi sulnya itu. Bayangkan, sampai hari ini masih ada orang seperti itu. Maka itu Nixon bilang itu buat sepatu. Bisa bayangkan. Nah, anak ini, guru kami ini namanya Nixon Balang. Dia buka sekolah, dia babat hutan. Dia turunkan orang-orang itu. Dia pertama masuk hanya bawa 2 barang, bola kaki itu sepak bola dengan gitar. Ternyata orang Wana senang main bola. Hebat main bola nggak pakai sepatu. Tendang batu, tendang apa, kakinya kuatnya kayak begitu. Main gitar senang sekali. Yang saya kagum pada anak kami ini, enggak sampai 2 tahun, 1,5 tahun dia sudah fasih bahasa suku Wana. Maka itu dia sangat disayangi oleh orang Wana. Dia adalah orang pertama yang bisa buat lagu-lagu dalam bahasa Wana. Dia ngarang lagu, sudah 2 album dia buat. Dia sudah fasih khotbah bahasa Wana. Dia ngerangkap ya jadi dokter. Dia berapa kali nolong ibu melahirkan pakai silet, saudara. Habis bagaimana, nggak ada dokter di sana. Dia jahit luka, berani. Sudah. Nah 1 kali dia sakit malaria. Karena malaria masih tinggi, dia gigil. Nah terus orang Wana datang, Pak ini obat. Apa ini? Sudah Bapak makan dulu. Ya karena nggak ada obat, dia makan. Sudah nanti Bapak sembuh. Belum sampai sembuh dia tanya itu tadi apa. Baru mereka cerita, kami ini kalau sakit obatnya itu tai ayam yang coklat itu dikeringkan. Dia mikir, aduh tambah sembuh atau tambah sakit ini saya tidak tahu. Aduh ceritanya betul-betul luar biasa. Nah, mereka buat sekolah di sana. Sekolahnya dari kelas kecil sampai kelas besar karena belum bisa baca. Seumur-umur mereka nggak pernah tahu buku itu apa, huruf itu apa, tidak. Pertama kali saya beli TV, beli parabola, VCD player. Saudara, anak-anak kecil lihat TV itu bengong karena nggak pernah lihat seumur hidup. Bayangkan di zaman seperti ini, di negara kita ada orang yang tertinggal seperti itu. Nah suatu hari dia telepon saya, Pap, tolong belikan Softex. Saya tanya untuk apa? Aduh ini berapa hari ini ngajar anak-anak. Kalau waktu itu saudara belum ada jaringan handphone ya. Sekarang sudah ada. Tapi kalau mereka mau telepon saya harus jalan kaki 3 km dulu. Ada bukit. Nah di situ baru ada jaringan. Jadi mereka, saya nggak bisa telepon mereka. Harus mereka telepon saya. Waktu itu mereka harus turun ke Luwuk. Dari Luwuk saya order di Palu. Kami punya pos di Palu. Berikan Softex. Karena Nixon bilang, Pak, waktu kami ngajar darahnya keluar semua. Oh menstruasi ini. Kami nggak tahu mau bagaimana. Ya udah, kami beli Softex. Dikirim. 2 bulan kemudian Nixon telepon saya. Waktu itu dia tertawa. Jangan tertawa dulu. Kenapa kamu ini? Softex sudah datang, Pak. Cuma kami bingung makainya bagaimana. Kan cowok semua. Saya pukul kepala saya. Aduh juga ini. Kenapa nggak mikir kirim Softex cowok semua? Saya ikut tertawa juga. Ya udah tinggalin aja, nanti tunggu tim perempuan datang kalau rumahmu sudah jadi. Saudara bisa bayangkan, sampai hari ini masih ada orang seperti itu di Indonesia. Maka itu kejam, pemerintah kita ini kejam sekali. Jangan pernah doakan berkat untuk pemerintah. Sebab bangsa Indonesia dipimpin oleh perampok-perampok. Perampok kau berkati, makin merampok itu. Harusnya kalau saudara untuk pemerintah dalam suatu sahabat begini, Tuhan hukum perampok-perampok itu. Serius, salah doa berkat untuk pemimpin yang perampok. Negara yang sudah bengkok betul. Kalau pemerintah Indonesia mengelola sumber daya alam dengan baik, maka seluruh bangsa Indonesia, anak sekolah nggak ada yang bayar, orang sakit nggak ada yang bayar, gratis semua. Karena kekayaannya luar biasa betul. Lihat Singapura yang nggak punya apa-apa. Singapura itu negara unik di dunia, sungai aja nggak punya, got yang ada. Lu pernah tahu nggak Singapura itu nggak punya sungai?
tapi bisa maju seperti itu. Nggak punya sumber daya alam apa-apa, tapi kota itu bisa sehebat itu. Kejam pemerintah Indonesia. Maka itu jangan salah berdoa. Masih banyak yang menderita. Saudara bisa lihat Brunei Darussalam. Itu satu-satunya negara di Asia yang tidak ada pajak. Nggak ada pajak di Brunei. Orang sakit gratis, sekolah gratis. Padahal kekayaan alamnya kok dibanding Indonesia nggak ada apa-apanya, tapi dikelola dengan baik. Maka itu jangan salah berdoa. Nah, setelah saya tahu pemerintah seperti itu, biar saya akan hidup untuk memberi arti buat bangsa ini. Saya dirikan sekolah-sekolah gratis, saudara. Maka itu orang-orang Kristen ini kurang ajar, saudara. Sama gobloknya sama pemerintah Indonesia. Kenapa? Begitu kita dengar nama sekolah Kristen, yang muncul apa pertama di otak kita? Mahal. Betul nggak? Kan kurang ajar ini gereja. Harusnya kita malu dengan Muhammadiyah sekarang. Muhammadiyah itu kiprahnya untuk bangsa ini luar biasa. Saudara, saya berapa kali ke Nias. Di Nias itu ada sekolah Yapis. Yapis itu milik Muhammadiyah. Di Mentawai ada, di Papua ada. Saudara tahu, sekolah-sekolah yayasan pendidikan Islam itu Yapis. Di daerah-daerah Kristen mereka buat sekolah gratis untuk anak Kristen. Jangan salahkan mereka. Maka itu ketika film Laskar Pelangi ditayangkan, saya telepon teman-teman saya kepala sekolah Kristen, ketua yayasan pendidikan Kristen, saya telepon, nonton kamu. Sebab film Laskar Pelangi itu membuang tai ke wajah gereja. Bayangkan orang Islam bisa buat sekolah gratis. Harusnya gereja yang buat, karena uang kita banyak. Cuma dikorupsi oleh pendetanya sendiri masalahnya. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Tapi bukan pendeta yang ini, beda. Saudara, kalau uang perpuluhan dipakai dengan betul, gak ada orang miskin di negara ini. Saya uang perpuluhan diberikan rumah di Singapura oleh pendeta-pendeta kurang ajar itu, dipakai untuk keluarganya sendiri. Kejam sekali. Maka itu kapan kita bisa mempunyai hidup yang berarti? Yaitu kalau kita bisa membuat orang lain berarti. Itu hidup yang berarti. Di Papua kami dirikan sekolah gratis. Di Sumatera ada berapa provinsi? Dari selatan ada 5 provinsi: Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi. Untuk anak-anak desa, ayo kamu sekolah, buatlah hidup itu berarti. Maka itu Tuhan memberkati kami untuk menyekolahkan banyak guru, karena Tuhan tahu untuk desa-desa, untuk pedalaman itu. Sekarang di Suguhana sudah ada tim perempuan, karena Nexon sudah berhasil buat rumah. Nanti tanggal 8 lusa itu akan ada Natal di sana. Cuma saya nggak bisa datang. Nanti rombongan dari Surabaya akan datang ke sana untuk buat Natal. Tadi nggak ada satupun orang Kristen di sana, tidak ada. Tapi kalau kedatangan Nexon ini, Tuhan pakai luar biasa. Saya bisa cerita banyak sekali suku-suku yang masih seperti ini. Satu lagi suku Lun Dayak. Itu Dayak di Kalimantan Timur bagian utara. 23 Mei 95 dengan istri saya pertama kali kami masuk ke kampung itu, karena kami dengar dari beberapa orang. Nah, saya itu kalau ada tantangan saya suka sekali. Kampung itu kecamatan Krayan, nama sukunya Lun Dayak. Sampai hari ini tidak ada jalan darat ke wilayah Indonesia sampai hari ini. Mereka punya jalan darat kalau ke Sarawak. Kampung terdekat mereka, kota terdekat mereka wilayah Malaysia itu namanya Bak Kelalan. Dari Bak Kelalan kalau saya naik mobil 3 jam itu sampai kota Lawas. Nah, itu kota besarnya. Nah, orang-orang Dayak ini kalau belanja minyak goreng, minyak tanah, beras, gula, itu semua dari Malaysia. Kalau dari Indonesia mahalnya luar biasa, saudara. 2 minggu lalu saya telepon mereka, beras di kampung mereka harganya 1 kilo 18.000. Minyak tanah, bensin premium juga 18.000. Kenapa? Karena dibawa pakai pesawat.
Kota terdekat mereka itu Tarakan. Saya punya 2 rumah di sana. Saya dirikan sekolah di sana. Ada 4 TK kami di 4 kampung di situ. Kami ingin mendidik anak-anak Dayak ini. Nah, yang saya heran, tahun 33 pertama kali ada penginjil, 1 dari Kanada, 1 dari Amerika masuk ke sana tahun 33 sudah. Bisa bayangkan sekarang saja masih nggak ada jalan. Nah, orang tua-tua mereka kalau jalan kaki ke Tarakan, naik pesawat 55 menit, pesawat kecil 55 menit. Bu Novi pernah ke sana ya? Ke Krayan? Belum. Nah, saudara, kalau mereka jalan kaki 2 bulan baru nyampe Tarakan, lewat 3 sungai besar. Hebat sekali. Kejam nggak pemerintah? Kayunya dihabisin, tapi rakyat nggak pernah diurus. Kalimantan habis kayunya. Maka itu saya marah kepada orang-orang Kristen yang punya HP itu jahat mereka. Babat hutan habis-habisan, rakyat dibiarin begitu saja. Tapi kan sampai hari ini gak ada wilayah jalan darat ke Indonesia. 14 April tahun 99 itu pertama kali ada mobil masuk, saudara. Itu dari Malaysia. Wah, hari itu Pak Camat bilang saya, Pak Pendeta, tanggal 14 lusa kita akan buat penyambutan. Kampung terakhir di Indonesia perbatasan itu namanya Long Api. Nah, kami buat acara di situ untuk nyambut mobil pertama masuk ke kampung itu. Bayangkan 14 April 99. Dari pagi kami nunggu terlambat 4 jam, ya, karena nggak ada jalan darat. Tahu yang masuk? Saya pikir mobil apa? Mobil Jeep Willys tahun 63. Ya ampun, nunggunya berjam-jam. Ya cuma itu bisa jalan. Jalannya kayak begitu, nggak ada jalan aspal. Berapa kali saya ke Malaysia dari kampung itu hanya taruh KTP, sudah jalan sampai ke Miri, ke Lawas, ke Limbang, ke Kinabalu. Nggak pakai paspor, kan memang nggak ada yang jaga, cuma hutan begitu saja. Bayangkan saudara. Tapi di situ ada orang-orang percaya. Mereka perlu ditolong. Sampai hari ini saya masih punya obsesi. 3 hari yang lalu salah satu anak Krayan yang jadi dokter, namanya Aprianto, lulus. Dia masih di sana sekarang. Kami lagi cari tanah untuk bangun rumah sakit. Kenapa? Saya sering melihat orang-orang Lunda yang mati di lapangan terbang. Airportnya bukan, jangan bayangkan kayak Polonia, cuma landasan saja waktu itu, belum ada aspal, rumput saja. Mereka nunggu pesawat kalau sakit. 2 hari nggak ada pesawat karena cuaca buruk, nggak bisa datang. Karena itu pegunungan. Dibawa pulang dari orang sakit ini. Besok nunggu lagi di bandara, nggak datang lagi, pulang lagi. Berapa kali saya nemui orang mati di lapangan, saudara. Karena nggak ada pesawat yang bawa keluar ke Tarakan. Maka itu saya akan bangun rumah sakit. Saya akan membuat hidup orang-orang Lunda yang berarti. Saya sudah nyekolahkan. Dari suku itu saya meluluskan 6 master, saudara. Saya sekolahkan suku Lunda jadi master. Mereka bangga sekali. 1 dokter baru lulus, 2 perawat sudah selesai. Saya akan nyekolahkan. Mereka tahu saya akan bangun rumah sakit. Kami adalah orang pertama yang bangun taman kanak-kanak di kampung itu. Belum ada yang pernah mikir taman kanak-kanak. Kami mikir. Waktu istri saya pertama datang ke situ, aduh susah sekali untuk mandi, gak ada kamar mandinya, hanya pakai pancuran saja begitu. Tutupnya cuma pakai tirai kain saja. Harus ada yang jaga di situ. Di situ kencing, di situ berak, di situ masak, di situ semuanya sudah jadi satu. Tapi mereka ada orang-orang yang mengasihi. Ayo saudara dengar ini semua. Kapan hidup saudara-saudara jadi berarti? Buat orang lain, anak-anak muda, engkau anak-anak SMA, mahasiswa, siapkan dirimu untuk tidak mikir hanya dirimu saja. Maka itu saya paling jengkel kalau lihat anak kecil hobinya pacaran saja. Awas kamu, masih kecil kok pacaran terus. Pikir karier, katakan amin. Cita-citamu yang tinggi. Nah, kembali pohon buah ini, saudara. Pohon buah itu nggak ada yang pernah tersinggung kalau buahnya dipetikin, betul? Nggak ada yang tersinggung. Pohon buah itu akan buah lagi. Berapa kali saudara punya pohon buah, disayang-sayang supaya matang pohon, yang makan duluan tetangga, betul tidak? Karena cepat kita dengan mereka. Pohon buah nggak pernah marah. Kalau lagi nggak musim buah, pohonnya rindang. Orang tetap punya arti gara-gara dia. Kalau apa? Berteduh. Betul tidak? Berteduh. Burung-burung bisa bersarang di situ, numpang hidup. Kadang-kadang benalu kurang ajar pun di situ.
untuk numpang hidup juga. Tapi gak ada pohon buah marah-marah. Amin. Dia tetap memberi dalam hidup. Maka itu ingat, orang pelit masuk neraka. Ingat itu. Kalau seorang egois akan masuk neraka. Karena apa? Menghalangi berkat Tuhan sampai. Apa yang saudara pernah hasilkan selama hidup ini? Pikirkan bagaimana hidup ini punya arti buat orang lain. Saya nyekolahkan orang bukan cuma yang Kristen, yang Islam, yang Hindu, yang Buddha. Saya sekolahkan. Ada satu anak Buddha dari Medan, saya kuliahkan di Trisakti Jakarta. Sampai hari ini saya belum baptis dia. Biar dia tahu. Nah, minggu lalu Denny itu bisa beli itu buku dari Buddha apa? Yang tadi itu buku di gereja dari Buddha ke Kristus atau apa? Dia tuh jawab, Pak, saya dapat buku ini. Bagus kamu bisa dapat. Dia orang Buddha. Sampai sekarang dia belum. Tapi saya biarkan saja. Dia tinggal dengan kami di Jakarta, kuliah di sana. Saudara, ayo sekolahkan, jadikan hidup ini berarti buat orang lain. Kalau saudara bisa berjuang untuk anak sendiri, ayo kita berjuang untuk orang lain juga. Amin. Ayo, kok seperti ada yang gak setuju, diam saja. Amin. Ayo. Biasanya yang gak setuju yang pelit-pelit itu biasanya. Yang gak setuju, takut uangnya habis. Ya. Ayo kita sungguh-sungguh serius untuk memikirkan konsep hidup yang luar biasa ini, saudara. Saya lanjutkan, masih Filipi 1 ayat 22, saya ulangi lagi. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi saya ulangi lagi, pertanyaannya, apa kenikmatan pohon buah? Kalau dia tahu orang lain bisa menikmati buahnya. Oh, saya lupa ngomong satu hal. Jadi saudara, selama saya hidup sampai hari ini, selalu buah itu habis. Saya nggak pernah menikmati. Dalam arti apa yang saya dapat, Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia tetap memberkati. Terus 22, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Satu, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Artinya Paulus ingin apa? Paulus ingin hidup atau ingin mati? Ingin mati. Tapi bukan karena patah hati dia ingin mati, bukan. Lebih baik aku hidup bersama dengan dia. Ayat 24. Nah ini, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, Roh Kudus, engkau urapi supaya kami mengerti betul firman ini. Dalam nama Yesus, saya mau keluarkan kata kamu dalam ayat ini. Paulus sebenarnya ingin hidup atau ingin mati? Ingin mati. Itu lebih baik buat dia. Tetapi, nah ini dia, lebih perlu untuk apa? Saya baca ayat. Untuk apa? Tinggal di dunia ini. Kenapa? Nah ini saya berikan beberapa contoh. Suatu kali saya di pedalaman Kalimantan Tengah, itu naik perahu saudara sampai 2 hari. Jadi harus bermalam dulu sampai ke hulu. Ada kampung di sana. Nah suatu kali saya ketemu seorang anak muda. Saya tanya gini, apa cita-citamu? Dengan bangga, dengan berani, anak muda jawab, saya belum mau mati sebelum melihat New York. Saya tertawa, itu bukan cita-cita. Ngerti? Tapi itu dia jujur. Nah maka itu, apa cita-cita saudara? Baik anak-anak, pelajar, mahasiswa, karyawan, pegawai, ibu rumah tangga, apa cita-cita saudara? Kalau saya pakai bahasa Alkitab ini, apa atau siapa yang membuat saudara termotivasi untuk hidup? Saya ulangi ya, apa dan siapa yang membuat saudara bisa termotivasi untuk tetap hidup? Sabtu minggu yang lalu, seorang ibu namanya Ibu Sinta dari Surabaya, dia dimakamkan. Istri saya kalau ketemu dia sangat diberkati. Nah 7 tahun yang lalu dokter memvonis dia kanker. Saya lupa di bagian mana. 7 tahun yang lalu. Tidak ketahuan apa-apa, orangnya sehat. Memang orangnya periang saudara.
Begitu ketahuan kanker 7 tahun yang lalu, dokter bilang karena terlambat penanganan, tapi nggak rasa apa-apa. Anaknya anak tunggal. Dokter bilang umurnya tinggal 3 bulan. Saudara bayangkan divonis begitu mau apa? Tapi Bu Sinta ini luar biasa. Nah saya itu ngikuti perkembangan dari 7 tahun yang lalu. Begitu divonis 3 bulan, dia nggak stres. Dia tertawa, dia bersuka cita. Tuhan tolong saya supaya sisa 3 bulan saya punya arti hidup. Saya buat betul-betul. Saudara, selama 7 tahun itu belasan kali masuk rumah sakit, tapi tetap nggak mati-mati. Sampai dokter, ini sudah dibawa ke Amerika juga. Dia meninggal di Amerika. Sampai dokter di Amerika bilang, kami belum pernah ketemu ada orang kena kanker seperti ini. Itu jalani kemo sudah belasan kali. Dari punya rambut gundul, tumbuh lagi, gundul lagi, tumbuh lagi, di kemo terus saudara. Sampai tahun terakhir sebelum dia meninggal, dokter bilang sudah nggak mungkin di kemo lagi. Tapi yang heran sampai dokternya bilang, kamu kok nggak mati-mati? Bayangkan, waktu dengar itu dia tertawa. Ya belum waktunya dok, bisa gue. Sampai saya minta suaminya rekam waktu dia makan. Saudara, 4 tahun terakhir itu lidah sudah nggak rasa apa-apa. Dia nggak tahu pahit itu apa, manis itu apa, asin apa, tidak rasa saudara. Minum es pun nggak rasa dingin, minum panas pun nggak rasa panas. Sudah bayangkan. Tapi kalau saya makan dengan dia, lahapnya luar biasa. Padahal itu nggak rasa apa-apa. Orang itu semangat hidupnya luar biasa. Apa yang dia jawab itu saya tanya, kenapa Sinta kok bisa punya kekuatan begini? Dia cuma jawab satu, selama saya masih bisa bertahan, saya ingin menghibur banyak orang yang saya bisa hibur. Coba bayangkan. Akhirnya dia meninggal. Waktu meninggal pun gak dimorfin, karena harusnya dimorfin. Sakitnya itu kalau sudah kena kanker. Sampai dokter heran sudah. Sampai detik terakhir tidak pakai morfin. Dan dia bisa tetap senyum waktu pulang itu. Maka itu selama 7 tahun itu gak tahu berapa banyak orang di rumah sakit diberkati oleh dia. Kalau dia ketemu orang kanker, dia langsung datang. Aku ini kanker juga, aku ini begini. Dia bisa memberi kekuatan. Dia gak putus asa. Itu Bu Afni luar biasa. Saya dengar kesaksian hebat sekali. Anak pertama lagi, mau ulang tahun lagi kurang berapa hari. Nah, Ibu Sinta ini menemukan motivasi hidupnya sehingga dia bisa bertahan 7 tahun. Karena apa? Karena dia ingin memberkati orang-orang lain dalam hidup. Nah sekarang, temukan kata kamu dalam hidup saudara. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah siapa kamu buat saudara? Anak-anak, temukan kata kamu dalam diri. Buat kami suami istri, kata kamu adalah anak-anak pedalaman. Kami akan berjuang habis-habisan sampai anak-anak pedalaman bisa sekolah semuanya. Dan itu memberi motivasi kami untuk sampai hari ini bisa berjuang. Saya sudah menemukan kata kamu. Orang tua, kalau kayak gini, kenapa sih bapak ibu kerja begitu berat? Jawabannya itu anak-anak, bukan? Nah nanti kalau anak-anak sudah selesai, untuk siapa lagi berjuang? Coba temukan lagi, kamu itu siapa buat saudara? Anak-anak muda, temukan kata kamu. Maka kita bisa membuat hidup ini berarti. Karena orang lain gak ada arti hidup, ketemu kita jadi berarti. Dan itulah Rasul Paulus. Ngerti sekarang contoh ini saudara? Apa saudara bisa buat? Ayat berikut kita melihat ini 2 Korintus 8. Saya kagum kepada ayat ini saudara. 2 Korintus 8 mulai ayat 1. 2 Korintus 8 ayat 1. Apa judulnya? Pelayanan kasih. Nah saya ingin jemaat di Binjai menggunakan konsep ini dalam pelayanan. Saudara, hampir semua gereja itu konsep pelayanannya salah. Melayani Tuhan itu bukan di gereja. Melayani Tuhan itu bukan untuk sesama Kristen. Tapi melayani Tuhan itu melayani saudara-saudara Yesus yang ada di luar gereja. Katakan amin. Maka itu kalau selama saudara hidup hanya sibuk di gereja, maaf, saudara belum melayani.
karena saudara hanya sibuk dalam kegiatan gereja. Jadi melayani itu di luar, bukan di dalam. Dan ini contohnya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Siapa mereka? Lihat kondisinya, ayat 2 Korintus 8. Selagi diapakan? Dicobai dengan berat. Dalam, ayo baca, dalam apa? Pelbagai penderitaan. Tapi apa yang mereka alami? Baca kalimat berikut. Sukacita mereka meluap. Kan aneh, betul tidak? Dicobai dengan berat, enak tidak? Saya jawab, tidak. Dalam pelbagai penderitaan. Sudah lengkap lagi penderitaannya. Tapi mereka bisa bersukacita. Belum selesai. Kondisi ketiga bagaimana? Lihat. Meskipun mereka apa? Sangat miskin. Namun, bagaimana? Sangat miskin bisa kaya dalam kemurahan. Saya nggak bisa ngerti firman ini, saudara. Sampai suatu hari Roh Kudus menunjukkan sebuah fakta yang saya kagum betul. Ternyata orang miskin pun masih bisa memberi. Katakan amin. Siapa suka nonton program RCTI minta tolong? Ayo, berapa orang di sini? 1, 2, 3, 4, banyak betul. Oke. Siapa nonton episode terakhir Rabu yang lalu? 1, cuma 1. Yang bisa nonton nggak nonton Rabu yang lalu? Wah, saya nonton ikut nangis. Nah, kenapa saya senang nonton program itu? Karena penemu ide minta tolong itu seorang pendeta di Cimahi tinggalnya, namanya Bapak Gi Tanbunaan. Itu yang buat ide. Masih ingat Pak? Ada ibu siapa yang Rebo lalu? Iya, bukan. Yang jadi mami yang mau ditolong. Itu yang heran, saudara. Ibu ini mau jual daun pisang untuk beli beras. Dia keliling. Nah, dalam episode itu tunjukkan. Yang pertama minta tolong, kedua, ketiga, keempat itu orang juga berada. Karena dari penampilannya apa semua, tapi nggak ada satupun. Alasannya semua masuk akal. Kami nggak perlu daun, Bu. Ya memang dong. Kalau orang nggak butuh daun, ngapain beli daun? Sampai yang nolong siapa Pak? Pemulung, betul, tukang becak pemulung. Suami istri pemulung sudah tua. Di situ saya kagum. Ini orang miskin. Nah, hari itu uangnya sisa 10.000. Dia nggak punya lagi. Begitu dengar cerita si ibu jual daun pisang ini, kalimatnya gini, kenapa kok ibu mau beli beras? Anak saya belum makan. Anak ibu berapa? 1. Terus si penjual daun pisang tanya balik, anak ibu berapa? Ada berapa saya lupa. Tapi 1 di penjara sekarang. Dia nangis waktu cerita anaknya di penjara. Ya udah, saya nggak ngomong apa-apa. Si pemulung ini ninggalkan ibu itu bersama suaminya. Becaknya penuh dengan barang-barang pemulung itu. Dia masuk ke pasar. Dia beli beras. Nggak tahu berapa kilo, tapi 1 kantong penuh itu. Saudara, dia jalan balik lagi. Bayangkan, yang kaya diminta tolong nggak mau nolong. Ya memang masuk akal. Nggak perlu daun kok, untuk apa saya beli daun? Bagi orang kaya daun untuk apa? Tapi orang miskin bisa nolong orang miskin. Dia kasih beras itu, uang 10.000 itu habis. Luar biasa bukan? Maka itu tadi anak saya Fitri cerita, dia pernah naik kereta api ekonomi. Ternyata orang di ekonomi kan lebih miskin bukan daripada orang naik kelas VIP yang ada AC-nya. Ternyata dia cerita, mereka sesama orang itu penumpang mau makan saling bagi pada yang lain, bisa membagi. Maka itu saudara, fakta itu terbalik. Ternyata orang miskin lebih punya hati memberi daripada orang kaya. Tersinggung lah. Betul? Tersinggung kalau bertobat. Ini luar biasa. Dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, sangat miskin. Apa bedanya miskin dan sangat miskin?
Saya kalau kumpul anak-anak saya banyak dapat dari mereka. Suatu hari kumpul, saya tanya Mas Ali, tolong papa, tolong beritahukan apa bedanya orang miskin dan orang sangat miskin. Wah, masing-masing beri jawaban. Saya nggak puas. Satu anak, namanya Steven, dia dari Cirebon, jawab begini, Pak, kalau miskin itu nggak punya apa-apa. Tapi kalau sangat miskin, apa-apa tidak punya. Wih, betul sekali itu terjemahannya. Betul nggak? Ayo ulangi. Miskin itu apa? Tidak punya apa-apa. Kalau sangat miskin, justru yang sangat miskin itu hatinya murah. Saya bingung mau kasih bagaimana. Ternyata orang yang sangat miskin dicobai dengan berat dalam apa tadi? Loh, masa lupa belum? Setengah jam sudah lupa. Awas kamu. Dalam apa? Berbagai penderitaan. Ternyata mereka hebat. Nah, kalau saya punya istilah bahasa Indonesia, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan dan sangat miskin, itu begini artinya, sudah jatuh. Nah, itu bahasa Indonesia. Tapi kalau kasus ini begini, sudah jatuh ketimpa tangga, tangganya tangga besi bukan kayu. Belum sempat bangun, datang anjing gigit dia, anjingnya rabies. Bisa bayangkan. Sudah gak ada harapan apa-apa ini. Tapi mereka bisa kaya dalam kemurahan, sudah. Hebat enggak? Saya terus terang mikir, jangan-jangan Paulus ini ngarang-ngarangnya. Tapi maksud dia ngarang ini firman Tuhan kok. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan 1, 2, 3 baca, melampaui kemampuan mereka. Bagaimana bisa memberi melampaui kemampuan mereka? Bagaimana? Tapi buktinya mereka bisa. Maka itu kalau saudara punya lalu pura-pura tidak punya, saya doakan supaya betul-betul tidak punya kamu, supaya tahu rasa. Belum betul nggak? Jadi berapa? Ayo, ada yang nyesel datang ke sini malam ini? Yang nyesel itu pasti yang pelit, jangan tahu Anda kalau begitu. Saudara, gereja-gereja di Makedonia itu luar biasa. Ayo mulai hari ini semua kita buat seperti itu. Amin. Buat supaya banyak orang punya arti hidup sejak ketemu kita. Amin. Mereka punya arti hidup waktu ketemu kita. Jadi saudara, selama saya hidup, saya suka cari orang yang gak berarti hidupnya. Tadi saya dapat SMS dari salah seorang anak kami. Dia sekarang mengambil program doktor. S1-nya saya kuliahkan dia di Samuel Ratulangi, Manado. S2-nya saya kuliahkan dia di Perancis. Dia ngambil jurusan teknologi kelautan. Jadi khususnya menekuni racun-racun laut. S3-nya sekarang dia ngambil di IPB. Bulan lalu awal November dia ke Jepang untuk penelitian dengan berapa lembaga kelautan Jepang. Saya bangga sekali. Nah, tidak pagi dia SMS saya. Dia bilang penelitiannya berhasil yang dari Jepang itu. Bangga sekali. Nah, anak ini yatim piatu. Waktu ketemu saya, itu lulus SMA, dia nggak punya harapan sama sekali. Dia nggak pernah mikir bisa kuliah. Saudara, tapi Tuhan baik, lewat temannya dia ketemu saya. Nah, begitu saya ketemu dia, saya cuma tanya, apa tujuan hidupmu? Dia cerita, baik kamu kuliah. Saudara, dia maju luar biasa dalam hidup. Dia sudah menikah. Waktu menikah, saya nikahkan. Dari dia saya dapat 1 cucu. Hebat sekali Tuhan. Maka itu buatlah, kalau saudara ketemu orang miskin, awas engkau menghindar. Tertawa itu artinya apa? Setuju atau tidak? Oh, setuju. Puji Tuhan. Saya yang tadi malam yang ngantar kami itu nggak mau berhenti. Malam-malam jam berapa ya kemarin pulang itu? Jam 10 lewat sudah. Masuk, kami tinggal di rumah Pak Hendrik di Tasbih. Malam-malam
jam 10 lewat, ada anak kecil duduk di pojokan gelap-gelap jualan sesuatu di nampan begitu. Saya itu mau berhenti, jual apa itu anak malam-malam, tapi karena saya numpang di mobil orang, aduh hati saya begitu tergerak, kenapa jam segini masih jualan? Nggak tahu apa dibungkus daun pisang begitu, saudara. Miliki hati Yesus itu. Ayat terakhir, tidak ada ayat lain dalam Alkitab kecuali ayat ini yang memberitahu kita bagaimana motivasi yang benar jadi Kristen. Matius 14 ayat 14. Kalau saudara lupa, nggak ada alasan, karena gampang. 14 Matius. Lupa lagi, awas. Berapa? 14. Kita apa? Matius. Ini motivasi yang benar. Matius 14 ayat 14. Nah, sekarang kita akan mengukur hati kita. Hidup yang berarti sudah sampai ke ini bukan? Ketika Yesus mendarat, ia bagaimana? Ayo baca, ia bagaimana? Melihat berapa banyak orang? Orang banyak yang besar jumlahnya, maka ayo baca, maka apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Stop dulu sampai di sini. 2 kali hal yang sama ditulis di Alkitab. Tiap kali Tuhan kita melihat orang banyak, langsung belas kasihannya tumbuh, saudara. Nah, Kristen dengar, saudara dan saya tidak boleh dikatakan Kristen kalau saudara lihat orang banyak terus pura-pura nggak tahu masa bodoh. Urusanmu, awas ngomong begitu. Ayo saya tanya kepada saudara, sesepi-sepinya Sumatera Utara, kampung yang saudara kunjungi, tetap banyak orang tidak? Nah, waktu saudara lihat orang banyak itu, timbul apa? Saya beri ilustrasi. Ada tukang jahit di sini, ada penjahit, ada yang punya tailor, penjahit, ada tidak? Nggak ada, kasihan. Nggak ada. Ibu gembala mau satu penjahit, betul. Saya tanya, ada yang punya pabrik sepatu di sini? Nggak ada? Oke. Saya tanya begini, kalau ada tukang jahit, ada penjahit, pergi ke satu tempat, wah, terus penduduknya ramai sekali. Penjahit itu mikir apa? Ayo, mikir apa? Uang. Iya, peluang, betul. Wah, ini kesempatan nih, ini peluang ini. Kalau aku buka tukang jahit di sini, sama seperti orang punya pabrik roti. Begitu tiba di suatu tempat yang rame dan dia lihat nggak ada pabrik roti lagi, dia mikir apa? Motivasinya apa? Sama peluang. Mungkin nggak aku buka pabrik roti di sini? Nah, seperti itu hati orang Kristen. Tiap kali kita lihat orang banyak, kita harus mikir, sudah selamat belum orang-orang ini? Aku punya keselamatan itu, betul? Ayo bagi. Maka itu saudara belajar ngomong. Orang terakhir yang saya ketemu itu hari Jumat 2 hari yang lalu, kan baru minggu. Saya di Bandara Kaimana. Siapa tahu Kaimana di